Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan di dalam keluarga kita masing-masing. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bukan karena kebetulan kalau pada pagi hari ini kita beribadah di rumah kita masing-masing. Saya percaya ketika panjenengan melihat video ini, panjenengan bersama dengan saya, bersama-sama kita memuji muliakan nama Tuhan. Dan saya sangat yakin ketika kita memuji bersama-sama dengan penuh kesungguhan hati, maka roh Allah ada di gereja, roh Allah ada di rumah panjenengan, dan Tuhan bertahta di atas puji-pujian kita, sehingga ibadah kita akan diberkati Tuhan. Kita bisa bertempat yang berbeda, namun kita percaya bahwa Tuhan, roh Tuhan yang menyatukan kita. Sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini, mari kita siapkan keluarga kita masing-masing untuk duduk diam sejenak mengikuti ibadah dengan hikmat, dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Ibadah kita pada pagi hari ini diberkati Tuhan oleh karena pertolongan kita datang dalam nama Tuhan Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, setia untuk selama-lamanya. Amin. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, betapa bahagianya ketika di dalam keluarga kita ada hadirat Allah dan Tuhan sebagai tamu di rumah kita. Maka keluarga di mana Yesus ada di dalamnya, keluarga itu akan merasakan kebahagiaan. Mari bersama-sama kita memuji, memuliakan nama Tuhan dengan pujian nomor 318, bait yang pertama dan yang kedua. Tiap rumah tangga di mana telah tamu yang datang, dan merasakan tiap sukacita. Tanpa Tuhan ya tiada lengkap. Hati kirang menyambutku dan memandangku dengan berseri. Tiap anggota menanti sabdamu dan taat akan firman yang beri. Bait Tuhan kita pujikan bersama-sama. Bahagia rumah yang sepadan, hidup sehati lembamu, serta tekun mencari hingga dapat damai kekal di dalam sinarmu. Di mana suka duka kan dibagi, ikatan kasih semakin teguh. Di luar Tuhan tidak ada lagi yang dapat memberi berkat. Di dalam kehidupan berumah tangga bagaikan orang yang sedang naik perahu di tengah samudra. Di sana akan banyak sekali badai,
yang akan kita alami. Demikian juga badai pencobaan dalam kehidupan kita. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika badai itu datang, kita mengucap syukur karena kita punya tempat perlindungan yang teguh. Dan hanya satu tempat perlindungan yang teguh, yaitu Tuhan. Oleh sebab itu, dengan penuh sukacita, mari kita pujikan dengan pujian nomor 440 dari Kidung Jemaat. Badai topan dunia, badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus membawa di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membawa di dunia, tempat berlindung yang teguh. Baik Tuhan, baik siang maupun malam, gelap Tuhanlah siang maupun malam gelap, Tuhanlah perlindunganmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus membawa di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus membawa di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu, Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. sungguh luar biasa Allah kita yang senantiasa melindungi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Segala sesuatu yang dikerjakan dalam kehidupan kita selalu baik. Namun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah banyak merasakan kebaikan Tuhan. Namun kadang kita sering mengecewakan hati Tuhan. Kita sering melakukan apa yang benar menurut kehendak kita. Kita sering mengecewakan hati Tuhan. Bahkan kita sering melakukan dosa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, dengan penuh kerendahan hati, bersama-sama, mari kita mengakui segala kekurangan kita dan dosa kita di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa dengan doa yang demikian. Ya Tuhan, Allah yang maha besar dan hebat, Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, Tuhan yang kami semua dan kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Juru Selamat kami yang sejati. Perkenankan pada pagi hari ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati kami mengakui dosa di hadapan Tuhan, bahwa kami sudah berbuat dosa dan sudah bersalah serta sudah berbuat jahat. Oleh sebab itu ya Tuhan, dengarlah kiranya akan doa kami ini dan ampunilah kiranya segala dosa kami. Karena di dalam kami persembahkan segala permohonan kami di hadapan hadirat-Mu ini Tuhan, bukan bertumpu pada kebenaran kami, melainkan kepada segala rahmat-Mu yang amat berlimpah itu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berita pengampunan Tuhan berikan kepada kita. Jikalau kita mengaku segala dosa kita, maka Allah itu setia dan adil, sehingga yang mengampuni segala dosa dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Karena dengan anugerah itu kita diselamatkan oleh sebab iman. Maka hal itu bukannya pekerjaan kita, melainkan karunia Allah. Oleh sebab itu syukur kepada Allah karena anugerahnya yang tiada terkira itu. Haleluya. Amin. Kita pujikan oleh darah Yesus. Pujian nomor 36.
oleh darah Yesus aku pulih dan sembuh. Hanya oleh darah Yesus, oh darah Tuhanku, sumber pembasuhku. Sucilah hidupku, hanya oleh darah Yesus. Pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk menaikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa sekali lagi. Terpujilah namamu ya Tuhan. Tidak ada kata lain selain kami bersyukur dan bersyukur kepadamu. Engkau senantiasa melihara kehidupan kami. Engkau senantiasa melindungi kami. Engkau senantiasa memberkati kami dan mengampuni kami. Tuhan, begitu besar kasih karuniamu yang Engkau berikan di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, dalam hidup ini kami senantiasa memuji-muji namamu ya Tuhan. Engkaulah sumber kekuatan dan pertolongan kami. Oleh sebab itu pada pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati di rumah kami masing-masing. Kami menyerahkan doa-doa kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami berdoa ya Allah, secara khusus untuk bangsa dan negara kami ya Tuhan. Mari Bapa Engkau memberkati bangsa kami ya Tuhan. Di mana saat ini Tuhan, ada virus corona di bangsa kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah kami. Mari Tuhan, Kau berikan kuasa, hikmat, kewibawaan yang dari Tuhan. Engkau berikan kebijaksanaan Tuhan. Engkau berikan kemampuan sehingga bisa memberantas corona ini Tuhan. Sampai setuntas mungkin. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang berjuang untuk kehidupannya, berjuang untuk saudaranya. Kami berdoa Tuhan, para tenaga medis, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan pakai, tutup, bungkus, selimuti dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berikan kekuatan dan kesehatan ya Tuhan. Kami berdoa untuk saudara kami yang menjadi korban corona ini. Tolong ya Tuhan, Engkau sembuhkan mereka ya Bapa. Bagi keluarganya Tuhan, kuatkan ya Bapa. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau menjauhkan Tuhan corona dari bangsa kami Tuhan. Sehingga perekonomian bangsa tetap berjalan dengan baik ya Tuhan. Kami berdoa ya Allah, berikan damai sejahtera di bangsa kami Tuhan. Berikan ketenangan Tuhan di dalam kehidupan bangsa dan negara kami. Seluruh rakyat Indonesia, jauhkan rasa kekhawatiran, ketakutan dan panik ya Tuhan. Biarlah mereka semua tetap tenang ya Bapa. Mengindahkan atau menghormati apa yang menjadi himbauan para pemimpin kami ya Bapa. Sehingga virus corona ini cepat diatasi dengan baik. Bapa di dalam surga, secara khusus kami berdoa ya Tuhan. Untuk gerejamu ini mari Tuhan Kau berkati. Berkati dan pakailah hamba-hambamu ya Tuhan. Baik pendeta, baik saudara-saudara kami yang duduk di dalam kemajlisan, di dalam kepengurusan kelompok, pengurusan komisi. Demikian juga ya Tuhan untuk panitia pasca dan saudara-saudara yang duduk di dalam komisi pembangunan. Tuhan kiranya Engkau memberkati. Engkau pakai kami semua untuk melayani Engkau. Sehingga apa yang kami kerjakan benar-benar diberkati Tuhan. Untuk kepentingan dan kemajuan Tuhan. Gereja-Mu di tempat ini. Kami berdoa untuk setiap program yang telah direncanakan Engkau berkati Tuhan. Sehingga semua berjalan seizin dan sekehendak-Mu. Tuhan, berkati kehidupan jemaat. Mari Tuhan, Engkau berikan damai sejahtera dalam kehidupan mereka. Jauhkan, singkirkan dari rasa takut, kekhawatiran, kecemasan, kebimbangan, kebingungan dalam kehidupan mereka Tuhan. Mari Bapa Engkau memberkati rumah tangga mereka masing-masing Tuhan.
Mungkin saat ini dalam pergumulan rumah tangga mereka ya Bapak. Tolong Tuhan, berkati Tuhan ekonomi mereka. Berkati Tuhan fisik mereka. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tutup bungkus limputi semua jemaat Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan, singkirkan dari segala virus dan sakit penyakit ya Tuhan. Secara khusus kami berdoa untuk saudara kami yang saat ini sedang merasakan kelemahan fisik. Seperti saudara kami Bapak Suprapto, Bapak Subadi, Bapak Riyadi, Mbah Ginem, Ibu Riani, Ibu Kasnya, dan Mbah Pagini, dan yang lain-lainnya. Mari Tuhan, tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan tumpahkan atas mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Kau memberkati. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap keluarga yang saat ini mengikuti ibadah ini. Mari Tuhan Kau memberkati mereka Tuhan. Suami, istri, dan anak itu mereka. Semua orang yang tinggal di rumah mereka, yang saat ini menikmati ibadah bersama kami, mari Tuhan, Engkau memberkatinya Bapa. Kuatkan iman mereka ya Tuhan. Tuhan pelihara kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak Tuhan yang masih di luar kota. Engkau memberkati mereka Tuhan, baik di dalam pekerjaan, di dalam studi, maupun di dalam keluarga mereka masing-masing. Tuhan tutup bungkus limputi dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Jauhkan, singkirkan dari arah bahaya, jauhkan, singkirkan dari sakit penyakit, bahkan jauhkan, singkirkan dari pengaruh yang tidak pernah di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, berkati Tuhan setiap umat-Mu, baik yang ada di kota Kudus ini, maupun yang di luar kota. Kiranya Tuhan memberkati. Bapak, kami menyerahkan sepenuhnya seluruh jemaat Tuhan, dari anak-anak balita sampai para lansia. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan pergumulan ini ke dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu yang sebentar akan kami dengarkan bersama-sama ya Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pakai hamba-Mu, Engkau berkati setiap umat-Mu. Ya Roh Kudus, berkata-katalah kepada kami semua. Berikan kepada kami Tuhan penerangan batin, sehingga kami dimampukan untuk mengerti firman Tuhan. Kami dimampukan untuk mengimani, kami dimampukan untuk melakukannya ya Bapa. Berkati Tuhan, sehingga firman ini memperbarui kami, firman ini memotivasi kami, menguatkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, dengan penuh kerendahan hati dan dengan penuh sukacita, dimanapun jemaat berada, kami semua siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini sebagai salah satu cara kita dijauhkan dari sakit penyakit. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan saat ini di dalam menghadapi fenomena yang terjadi di sekitar kita, kita tidak cukup dengan kecerdasan intelektual kita. Kita tidak cukup hanya mengerti, memahami tentang corona. Kita tidak cukup hanya mengetahui bagaimana cara mencegahnya dan mengobati. Ada hal yang lain yang tidak kalah pentingnya. Kita juga harus menghadapi secara emosional. Artinya kita harus pakai perasaan kita bahwa di luar sana ada saudara-saudara kita, orang-orang yang berjuang antara hidup dan mati. Di sana ada para pemerintah yang sedang memikirkan bagaimana caranya memberantas corona ini. Di sana ada pejuang-pejuang medis yang sedang berjuang bagaimana mengobati saudara-saudaranya yang sedang terkena virus corona. Dan di sana juga banyak korban. Keluarga mereka sedang prihatin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita juga mempunyai rasa empati kepada mereka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, namun kita tidak hanya cukup memiliki intelektual, kita tidak cukup memiliki emosional, namun yang tidak kalah pentingnya, kita juga harus menghadapinya secara spiritual. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mengapa? Karena spiritual ini mendekatkan seseorang itu kepada Tuhan. Ketika orang itu dekat dengan Tuhan,
maka orang itu akan merasakan hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh semangat, dijauhkan dari ketakutan, kekhawatiran, kecemasan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus menghormati himbauan pemerintah, di mana pemerintah menganjurkan kepada kita untuk berada di rumah. Social distancing. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Namun perlu diketahui, kalau sekalipun kita berada di rumah, namun kalau di dalam hati kita ini ada ketakutan, ada kecemasan, ada kekhawatiran, bahkan kita panik, mungkin corona tidak bisa menempel. Namun penyakit yang lain akan bisa menempel. Kita akan stres, asam lambung naik, tensi naik, kita akan mengalami mual. Kita juga bisa akan flu yang berkepanjangan, kita bisa diare yang mengakibatkan fisik kita akan semakin lemah. Dan tidak menutup kemungkinan kita juga akan bisa jatuh. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketiga hal ini penting. Di dalam kita menghadapi situasi yang terjadi saat ini, kita tidak cukup menggunakan intelektual. Kita harus memiliki emosional, rasa empati kita kepada saudara kita. Kita juga harus memiliki spiritual yang tinggi di hadapan Tuhan. Supaya kita paham tentang virus, bisa mencegahnya, namun kita juga punya empati kepada saudara kita yang lain, sehingga kita menghormati mereka, kita merasakan apa yang mereka kita merasakan, namun kita juga dekat dengan Tuhan. Oleh sebab itu, gereja kita ikut mengadakan pelayanan ibadah secara online. Dan saat ini, ketika panjenengan sedang ada di rumah, dan panjenengan mendengarkan apa yang disampaikan Tuhan melalui hambanya pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, saya yakin saudara akan diberkati Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan akan menuntun kita bagaimana caranya kita bisa hidup sehat sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita perhatikan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Di dalam Amsal 17 ayat yang ke-22. Kita perhatikan ya. Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Hati yang gembira. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita mempunyai hati yang gembira di dalam keluarga kita masing-masing, maka ketika fisik kita lemah, itu akan bisa memberi kekuatan, menjadi obat bagi kita. Dan ketika hati itu gembira, di dalam Amsal 15 ayat 13, di sana dikatakan bahwa hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Hati yang gembira membuat muka berseri-seri. Ketika hati kita gembira, maka nampak muka kita berseri-seri. Dan saya yakin ketika seorang suami mukanya berseri-seri dan istrinya melihat, istrinya akan ikut gembira. Ketika istrinya mukanya berseri-seri, maka suaminya juga ikut bergembira. Ketika orang tua mukanya berseri-seri, maka anak-anaknya pun juga ikut bergembira. Maka rasa hati yang gembira ini akan membuat cita-cita yang luar biasa dan keluarga kita. Yang menjadi pertanyaan bagi kita saat ini, bagaimana supaya kita bisa memiliki hati yang gembira? Di dalam Amsal 12 ayat 25b di sana dikatakan seperti ini. Tetapi perkataan yang baik
menggembirakan dia. Amin. Perkataan yang baik menggembirakan dia. Tadi di depan sudah saya jelaskan bahwa ketika kita mempunyai hati yang gembira, maka itu akan bisa menjadi obat. Ketika kita mempunyai hati yang gembira, maka membuat muka kita berseri-seri. Dan bagaimana caranya supaya semua anggota keluarga kita mempunyai hati yang gembira? Di sini firman Tuhan mengatakan bahwa perkataan yang baik akan membuat hati gembira. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, situasi dan kondisi saat ini membuat orang sering berkata-kata seenaknya sendiri. Mungkin karena memikirkan ekonomi, memikirkan pekerjaan, memikirkan fisiknya, bisa seenaknya sendiri ngomong begitu. Dan kadang kita sering lupa bahwa perkataan yang baik itu akan membuat orang bisa bergembira. Bayangkan kalau pagi hari istri ngomel dengan suaminya, suaminya marah-marah dengan anaknya, apa yang terjadi? Tidak ada rasa gembira. Perkataan yang baik akan membuat orang gembira. Bahasa yang lain yang dipakai Rasul Paulus, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8 dikatakan, mari kita perhatikan. Filipi pasal 4 ayat 4 sampai 8. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Bergembira di sini sangat identik dengan bersuka. Gitu ya. Bahasa Paulus bersukacita, bahasa Amsal bergembira. Dan di dalam bahasa Paulus dijelas, bersukacitalah sampai mengatakan, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Ini artinya bersukacita ini penting. Bergembira ini artinya penting. Bersukacita ini penting. Dan selanjutnya Rasulullah menyampaikan, hendaknya kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Ayat 8, perhatikan baik-baik ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Saya menggarisbawahi, semua yang sedap didengar. Sekali lagi, saya menggarisbawahi, semua yang sedap didengar. Kalau sedap dirasa, kita merasakan melalui lidah kita. Ketika firman ini mengatakan semua yang sedap didengar, maka ini artinya sesuatu yang keluar dari mulut kita. Tadi Amsal katakan, perkataan yang baik membuat orang bergembira. Perkataan yang baik menggembirakan. Bahasa Paulus, bersukacitalah senantiasa. Ya, dan di sini semua yang sedap didengar, pikirkanlah itu. Sedap didengar. Perkataan yang baik itu membuat kita bersukacita, membuat kita bergembira, dan di situ menjadi obat yang manjur di dalam tubuh kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sesobat, mari kita renungkan baik-baik. Mungkin kita di rumah sendirian, gak kemana-mana, pikirnya pas sudah di rumah gak ada corona, aman saya di rumah. Namun ketika kita gak mempunyai sukacita di rumah, stres Bapak Ibu. Maka sukacita, hati gembira di rumah ini sangat penting. Kadangkala perlu ada guyonan di keluarga kita. Itu sangat penting supaya ada sukacita di rumah itu. Dengan kata-kata yang enak didengar oleh anggota keluarganya, maka membuat sukacita dengan keluarganya, membuat gembira. Yang kedua, bagaimana supaya kita mengalami sehat? Di sini dikatakan kita harus tetap semangat. Kita harus tetap semangat. Amsal 17 ayat 22 tadi dikatakan seperti ini.
Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Bagaimana kalau tulangnya kering? Waduh, orang akan gak enak ini di tubuh. Kemana-mana kita gak akan nyaman. Bekerja tidak akan nyaman kalau sampai tulangnya itu kering. Dan yang membuat tulang kering adalah semangat yang patah. Oleh sebab itu dalam hidup ini kita harus tetap semangat. Apapun yang terjadi kita hadapi dengan antusias, dengan semangat yang ada dalam diri kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita harus hati-hati. Mengapa? Ada sesuatu yang bisa mematahkan semangat. Nah, ini menarik ya. Ada sesuatu yang bisa mematahkan semangat. Apa yang bisa mematahkan semangat itu? Ya? Mari kita buka Amsal 15 ayat 13 yang B ya. Amsal 15 ayat 13 B. Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya? Tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Ya? Semangat yang patah akan mengeringkan tulang, membuat fisik kita akan mengalami kesakitan. Dan yang mematahkan semangat seseorang adalah kepedihan hati. Oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, mari hubungan kita sebagai suami dan istri, orang tua dan anak-anak di dalam keluarga kita, jangan ciptakan kepedihan hati. Karena itu akan mematahkan semangat orang. Kalau saya tanya, apakah suamimu mau tulangnya kering? Apakah kamu mau istrimu tulangnya kering? Pasti jawabannya tidak mau. Supaya tulangnya tidak kering, jangan sampai mereka mengalami yang satu ini, pedih hati. Karena kepedihan hati akan mematahkan semangat seseorang. Tetap semangat di dalam mengarungi kehidupan ini. Dan jangan ciptakan kepedihan di dalam hati setiap anggota keluarga kita masing-masing. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hidup memang tidak ringan. Hidup penuh pencobaan, hidup penuh tantangan, hidup penuh perbedaan pendapat. Namun apapun yang terjadi, kita harus tetap semangat. Amin. Tuhan Yesus Kristus, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita harus tetap semangat di dalam Tuhan. Karena dengan semangat, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kita akan mempunyai kekuatan. Namun semangat yang patah, tulangnya akan kering, sudah dikatakan di dalam ayat firman Tuhan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga, bagaimana caranya supaya kita bisa hidup sehat menurut firman Tuhan. Yang ketiga adalah kita tidak khawatir. Ya. Kita tidak khawatir, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Amsal pasal 12 ayat 25 mengatakan seperti ini. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang. Ya. Kekhawatiran di dalam hati membungkukkan orang. Ya. Kalau tadi saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika semangat itu patah, maka itu akan mengeringkan tulang. Dan di sini kekhawatiran dalam hati akan membungkukkan orang. Bapak yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, oleh sebab itu berkali-kali Tuhan Yesus berpesan supaya umatnya ini, murid-muridnya ini tidak mengalami kekhawatiran di dalam hatinya. Karena kekhawatiran itu akan membungkukkan tulang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita bungkuk, tentunya kita tidak akan bisa berbuat banyak. Kita tidak akan bekerja dengan baik. Kita tidak akan tidur nyenyak. Segala sesuatu akan terganggu ketika kita bungkuk. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, janganlah ada kekhawatiran di dalam hati kita. Bapak Ibu, di dalam 1 Petrus 5, ya, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan bahwa, mari kita perhatikan, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 dikatakan seperti ini. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu.
Ya, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Karena kekhawatiran di dalam hati akan membungkukkan orang, maka kekhawatiran itu harus diatasi supaya hidup kita tidak ada kekhawatiran. Caranya adalah serahkanlah segala kekhawatiranmu itu kepada Tuhan. Akhir-akhir ini mungkin banyak orang yang khawatir, banyak orang yang cemas, banyak orang yang takut. Mari kekhawatiran kita apapun kita serahkan kepada Tuhan, supaya itu tidak nempel di hati kita, supaya itu tidak tinggal di hati kita, karena kekhawatiran akan membungkukkan kita. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, cara mengatasi kekhawatiran di dalam hati kita. Ini Tuhan Yesus berfirman di dalam Matius pasal yang ke-6. Ini ayat sangat terkenal, ya. Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai dengan 34, ya. Demikian firman Tuhan. Matius 6 ayat 31 sampai dengan 34. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Di sini ada petunjuk, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, supaya kekhawatiran tidak nempel di dalam hati kita. Tadi dikatakan kita disuruh menyerahkan kepada Tuhan. Yang kedua di sini kita disuruh mencari kerajaan Allah. Dan pada pagi hari ini ketika kita beribadah di rumah kita masing-masing, kita sedang mencari kerajaan Allah. Kita sedang mendekatkan diri kepada Allah. Saya percaya ketika kita sungguh-sungguh mengimani firman Tuhan, maka kekhawatiran yang ada dalam hati kita itu akan dilenyapkan. Sehingga kita tidak akan mengalami bungkuk. Kita akan tetap sehat. Karena kekhawatiran tidak ada di dalam hati kita. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi, mari ketiga hal ini kita ingat baik-baik, supaya tubuh kita sehat, hidup sehat sesuai dengan petunjuk firman Tuhan. Kita harus mempunyai hati yang selalu bergembira, kita harus tetap semangat, dan kita tidak ada kekhawatiran. Situasi yang terjadi boleh mengkhawatirkan, boleh menakuti, boleh membuat orang cemas. Namun bagi anak-anak Tuhan, kita harus tetap gembira, kita harus tetap semangat, kita tidak perlu khawatir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita di rumah sendirian, mungkin kita menanti keluarga kita yang sedang bekerja, anak-anak kita yang sedang di luar, di situ justru penting sekali kita tetap bergembira, kita tetap semangat, kita tidak boleh khawatir. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang akan menuntun kita. Kita tidak hanya mengenal tentang corona, kita tidak hanya empati, namun kita harus mempunyai hati yang gembira, tetap semangat dan tidak khawatir. Niscaya ketika kita melakukan firman Tuhan dengan penuh kesungguhan hati, maka tubuh kita diproteksi oleh Tuhan. Kita diberikan kekuatan, kesehatan, pekerjaan kita diberkati Tuhan. Kita dijauhkan dari segala macam virus yang bahaya dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, mari sembari kita menghormati himbauan pemerintah, mari kita senantiasa berada di rumah dengan memiliki hati yang gembira, tetap semangat dan tidak khawatir. Kalau saudaraku mungkin masih bekerja atau mungkin masih melakukan aktivitas yang lain, sekali lagi dimanapun kita berada, kita harus tetap mempunyai hati yang gembira dan harus tetap semangat dan tidak khawatir. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita berdoa, kita senantiasa diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini, kita tetap akan memberikan persembahan bagi berbadan kemuliaan nama Tuhan. Siapkan persembahan Bapak Ibu, taruh di depan, dan saya akan berdoa untuk persembahan itu. Dan nanti setelah ibadah ini selesai,
serahkanlah kepada majlis yang terdekat di rumah Anda, dan nanti kami bersama-sama para majlis yang lainnya kumpul di gereja untuk mengatur segala sesuatunya untuk pelayanan di depan kemudian. Bapak yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, mari bersama-sama kita mempersembahkan persembahan kita, dan saya akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang mengingatkan kami bagaimana sebagai anak Tuhan kami tetap hidup sehat bersama Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Tuhan, kami ditantang untuk tetap bisa memiliki hati yang gembira dimanapun kami berada. Kami ditantang untuk tetap semangat menghadapi segala sesuatu yang terjadi, dan kami ditantang supaya kami tidak khawatir. Tuhan, bersama Engkau kami percaya kami mampu melakukan firman Tuhan ini ya Bapa. Pada saat ini Tuhan, hamba-Mu berhenti berbicara, biarlah Roh Kudus akan terus berbicara kepada setiap umat-Mu. Dan dari tempat ini Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di rumah mereka masing-masing. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau proteksi mereka semua Tuhan. Jauhkan, singkirkan dari kuasa kegelapan, jauhkan, singkirkan dari sakit penyakit. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati semua jemaat ya Bapa. Dan pada pagi hari ini Tuhan, dengan penuh rasa syukur kami bersama-sama mempersembahkan persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan menyucikan persembahan yang telah kami aturkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan berkati, ampuni kami Tuhan, ketika kami persembahkan masih banyak sekali kekurangannya. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni kami di dalam nama Yesus. Kiranya Tuhan yang akan menyempurnakan persembahan kami ialah persembahan ini Tuhan, menjadikan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah pelayanan kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur buat firman Tuhan, dan kami mempersembahkan persembahan kami pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini pengumuman akan disampaikan melalui WA, dan pada pagi hari ini kita akan berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang memperingati ulang tahunnya. Namun sebelumnya mari kita bersama-sama memuji Tuhan dengan pujian, kekuatan serta penghiburan. Itu jemaat nomor 332. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dipimpinnya, tiap jam dihibur hatiku. Dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberikan apa yang perlu. Suka dan derita bergantian memperkuat imanku. Bait yang kedua, tiap hari Tuhan besertaku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalau-Nya musuhku kejam. Yang namanya Raja Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, mengimbangi duka dengan
bersuka dan menghibur yang sedih. Mari bersama-sama kita berdoa untuk saudara-saudara kita yang memperingati ulang tahun. Bapa di dalam surga, tidak ada kata lain selain kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena kasih setiamu yang senantiasa memelihara kehidupan kami ya Bapa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, Engkau senantiasa menolong kami. Pada pagi hari ini ya Tuhan, kami bersama-sama, kami bersatu hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang memperingati ulang tahunnya ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus untuk Ibu Sundari, untuk Ibu Emma, untuk Saudara Dewangga, untuk Adik Bima, Ibu Yariani, Bapak Subadi, Adik Nandita, Bapak Elias Subarkah Tuhan. Mari Bapak, tangan-Mu yang penuh kuasa Tuhan tumpangkan atas saudara-saudara kami ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Engkau memberkati mereka ya Tuhan. Mari Tuhan, dengan bertambahnya usia, Engkau tambahkan berkat-Mu kepada mereka. Engkau tambahkan kekuatan iman. Engkau tambahkan kesehatan ya Tuhan. Apa yang menjadi pergumulannya, tolong Tuhan, berikan jalan keluar yang terbaik. Apa yang menjadi kerinduannya ya Tuhan, tolong Bapa, Engkau memberkatinya Tuhan. Engkau yang akan mengabulkannya ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kiranya saudara-saudara kami senantiasa diproteksi oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menyerahkan saudara-saudara kami yang memperingati ulang tahun pada pagi hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persertaan Roh Kudus. Kiranya senantiasa memberkati rumah tanggamu, memberkati studimu, memberkati apa yang menjadi pergumulanmu di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya saudara-saudara kami ini diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah kita. Kita akan bersama-sama memuji Tuhan. Engkau satu-satunya yang kuandalkan. Dan sambil muji Tuhan, mari bersama-sama kita bergandengan tangan di dalam keluarga panjenengan sendiri masing-masing. Dan dari tempat ini saya akan berdoa untuk keluarga panjenengan. Mari bersama-sama kita pujikan, Engkau satu-satunya yang aku andalkan. Amin. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau akan menolong kami karena Engkau yang kami andalkan. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan yang setia. Amin. Waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku.
Saudaraku, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengakhiri ibadah ini. Dengan penuh iman, terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya atas jemaat sekalian. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa memberkati kehidupanmu, memberkati rumah tanggamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati semua orang yang tinggal di rumahmu, dan tangan Tuhan menyertai engkau dari siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.